Baik, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di acara Belajar dari Bintang ya. Saya nyapa dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa tamassaka bisunati wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Dan rekan-rekan, alhamdulillah jumpa lagi di acara Belajar dari Bintang, persembahan aplikasi KBMF, Rumah Bagi Kamu Membaca dan Menulis. Dan aplikasi ini ya sudah di-download lebih dari 5 juta orang. Jadi buat teman-teman semua, silakan kalau nanti ada yang belum ya pengen coba-coba nulis di sini, yang pengen coba-coba nulis di sini ya, silakan aja bisa menulis di aplikasi KBMF. Dan buat teman-teman yang mengikuti acara Belajar dari Bintang ini, kalau nanti ada kendala via Zoom, teman-teman bisa mengikuti di YouTube KBMF Official ya, dan nanti bisa bertanya langsung. Caranya drop saja pertanyaan di kolom komentar, nanti akan dipilihkan ya oleh Mbak kita dan nanti akan dibacakan. Baik rekan-rekan sekalian, pemateri kita kali ini ya, narasumber kita kali ini adalah Yasmin Aisyah ya, merupakan penulis jenjang Emerald KBMF. Berarti sebentar lagi Diamond ya, Masya Allah ya. Dan karya-karyanya juga udah banyak sekali ya. Yang menarik ya, ini Yasmin ini bisa Facebooknya Yasmin Aisyah, TikToknya ada Yasmin Nice, kemudian Instagramnya Yasmin Aisyah, penghasilan total 800 juta plus plus, jadi sudah lebih dari 800 juta. Dan teman-teman silakan untuk nanti di follow semua akunnya tadi, kemudian bukunya udah berapa di sininya? 48, 1, 2, 3, 4, 5, 8 kali 5, 40, 43 buku ya, 40-an buku lah ya. Dan Masya Allah yang menarik bahwa Yasmin Aisyah ini bukan cuma penulis yang sudah penghasilannya hampir 1 miliar, tetapi juga sering sekali menjadi juara ya. Dan yang Asma suka dari cerita-ceritanya Yasmin adalah mungkin tema misalnya ada tema yang dekat gitu ya, tetapi bagaimana tema itu disajikan itu akan membuat perbedaan yang besar gitu, dan tidak semua tulisan bisa disajikan dengan rasa. Dan Yasmin Aisyah menurut Asma beberapa kali menjadi juri bagi uh, lomba menulis ya di KBMF ya, dan Yasmin menang. Yang membuat saya berkesan adalah rasa yang kuat ya dari ceritanya. Jadi kita akan diskusi langsung aja. Assalamualaikum Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya? Udah hilang pegalnya Alham- habis perjalanan Singapura? Alhamdulillah, cuma masih agak serak suaranya Bunda. Oh, masih agak serak ya? Iya. Ya, Pertama-tama, eh, selamat nih ya. Kamu tuh bentar lagi nih diamondnya kayak gini. Masya Allah ya. Targetnya berapa bulan nih? Berapa bulan ke depan nih bisa diamond? berapa ya? Insya Allah sih bentar lagi lah Bunda ya. Mei Juni lah Insya Allah. Masya Kalau saya Allah. Ya. ini masih ongoing karena masih ongoing jadi masih bisa berlanjut. Mudah-mudahan masih banyak yang membaca. Pembaca saya masih setia menunggu lanjutannya setiap hari. Oke, terus kamu kan yang menarik dari kamu itu kamu juga penulis juara gitu ya. Udah berapa kali sih menang lomba-lomba di KBM Ah, atau di luar? Baru 3 kali Bunda. Nah, yaitu juara apa gitu? Juara berapa dan apa Yang aja? pertama itu KWC 4 itu juara 2, terus yang kedua kalinya itu KWC 5 juara 2 juga, yang terakhir KWC 7 juara 1. Yeay, ya. Oke, sekarang kita akan bicara, Asma akan nanya dua hal ya. Pertama tuh masalah produktivitas. Karena kamu juga produktif kan. Kamu tuh nulis dari tahun berapa sih kalau di KBM? Gimana Bunda? Di KBM itu kamu nulis mulai tahun berapa? Eh, Sebenarnya saya nulis mulai tahun 2020, tapi karena waktu itu saya masih ngurusin laundry, saya buka punya laundry dan Mm-mm. nggak bisa 100% saya serahin ke karyawan. Jadi saya nggak bisa fokus Bunda. Nah, kemudian tahun 2021 itu kan kita kena badai COVID ya. Jadi Hmm. suami saya kena pengurangan dari pekerjaannya, laundry saya tutup karena nggak semampu bayar sewa. Lumayan karena lumayan hampir 20 juta sewa rukonya. Saya tutup. Lalu saya mulai coba lagi, buka lagi aplikasi KBM saya mulai menulis lagi, itu Keluarga Benalu. Sementara judul yang lama yang saya tulis tahun 2020 itu udah bab 11 udah saya kunci, itu nggak saya lanjutin karena idenya stuck ya, karena udah terlalu lama saya tinggal. Jadi saya nulis Keluarga Benalu dan alhamdulillah itu langsung langsung rame Bunda. Jadi 2 minggu pertama saya mulai menulis itu pertengahan Agustus. Bulan Septembernya saya gajian 1.800.000, itu gajian pertama saya dari KBM. Nah kemudian sambil Masya berjalan Allah.
Ya, sambil berjalan buku yang stuck di tahun 2020 itu saya lanjutkan lagi, walaupun hanya sedikit, tapi itu tanggung jawab saya kepada pembaca yang sudah buka kunci, walaupun satu bab, saya lanjutkan, walaupun itu pendek sekali, babnya kalau tidak salah itu hanya 23. Tapi itu sebetulnya saya sangat suka dengan buku saya yang pertama itu judulnya Perempuan yang Menggenggam Bara, karena itu aslinya gaya tulisan saya itu seperti itu, maju mundur povnya, dan emang konfliknya tragis, tragis sekali dan berat, agak berat konfliknya Bunda. Itu sebenarnya saya sangat suka itu, cuma karena dia sudah terlalu lama saya tinggal hampir 1 tahun, jadi idenya agak kurang lancar ya Bun ya. Jadi saya lanjutkan eh, sampai di bab 23 aja. Baru kemudian saya menulis yang lain-lain dan setiap Oke. bulan target saya setiap bulan saya harus punya buku baru. Setiap bulan. Setiap bulan. Terus kamu, oke, jadi cara menjadi penulis produktif itu gimana? Berarti target setiap hari kalau gitu berapa bab? Kalau awal-awal saya nulis di KBM, saya bisa menulis 4 sampai 5 bab dalam 1 hari, bahkan bisa 2 sampai 3 judul bersamaan. Jadi gantian. Saya nulis satu judul yang ini, satu bab atau 1 sampai 2 bab. Nanti malamnya saya nulis judul yang satunya. Tapi kalau untuk sekarang udah nggak sanggup lagi Bun, karena kurang tahu ya, kayaknya kayaknya saya banyak urusan yang lain. Jadi sekarang itu satu judul aja, minimal satu bab. Tapi kalau misalkan eh, dalam tekanan seperti kemarin waktu yang KRI 7 yang lalu itu di deadline kan, di deadline itu tanggal sekian jam 10 harus 30 bab. Itu saya bisa nulis 6 bab sehari. Walaupun setelahnya gemeteran tangannya, Bun. 6 bab sehari itu berarti kamu eh, nulisnya tuh dari jam berapa jam berapa dan nyambung lagi jam bagaimana? Rutinitas hariannya gimana nih? Kita bahas dulu produktivitasnya baru nanti masalah juaranya ya. Ya, kebetulan saya nulisnya kalau ini malam ya, Bun ya. Tidur dulu, jam 8 itu saya Hmm. tidur. Jam 12 saya bangun, jam 12 atau jam 1 saya bangun, saya nulis sampai pagi. Nah, pagi-pagi itu udah masih ngurusin anak sekolah, anak-anak berangkat, saya tidur sebentar lah 1 sampai 2 jam, baru saya nulis lagi. Itu kan nggak setiap hari yang saya nulis sebanyak itu ya Bun. Jadi saya minta tolong, kebetulan suami saya kan bukan karyawan, jadi usaha juga di rumah. Jadi bisa dimintai bantuan, tolong antar jemput anak, tolong sediakan makanannya dan segala macam, karena saya dikejar deadline, jadi saya harus menulis. Tapi kalau di hari-hari biasa 1 sampai 2 bab ya, aktivitasnya wajar saja seperti biasa. Masih sempat ngurusin anak, nganter jemput sekolahnya, dan yang bungsu kan masih kadang-kadang masih minta disuapin, itu masih bisa. 6 bab itu berarti kamu nyelesain bab pertama tuh jam berapa biasanya gitu atau sekali duduk tuh biasanya berapa bab? Eh, nggak pernah ngitung sih Bun ya. Mungkin sekitar 1 jam setengah lah satu bab itu Bun. Nanti jeda sebentar karena tangannya kan suka gemeter itu Bun kalau kebanyakan. Karena saya misalnya masih pakai HP Bun. Suka gemeter itu kadang-kadang meleset-meleset. Pernah juga sampai yang terakhir itu meleset-meleset saking sampai ketiduran. Saya baca ulang kan sebelum sebelum di posting selalu saya baca ulang. Kok jadi aneh gitu tulisannya ya. Jadi akhirnya saya edit lagi, harus diedit lagi. Jadi seperti itu Bun. Eh, Sekitar 1 jam setengah lah satu bab itu. Tapi Itu di semoga nggak planning lagi gak deh, sih? Kak. Sorry deh. Gimana Bunda? Kenapa kenapa deh? Ya semoga nggak perlu lagi deh kejar-kejaran sampai 5 6 bab. Cukup kayaknya. Ya, kamu di planning gak sih? Dibikin outline gak sih? Enggak Bunda, saya nggak pernah pakai outline. Jadi saya tulis, saya mau awalnya seperti ini. Konflik utama begini-begini, tokoh saya yang utama seperti siapa-siapa saja, dan endingnya akan seperti apa. Hanya itu aja Bun. Jadi untuk menulis tiap babnya itu mengalir aja. Oke, kemudian bikin ini nggak definisi tokoh gitu, penokohannya, atau Penokohannya di ya, kepala tapi aja. yang utama aja, tapi nggak saya tulis Bun, kepala aja. Saya mau tokoh utama saya, dan memang rata-rata tokoh utama saya itu hampir mirip semua, keras, tegas, pemberani seperti itu. Cuman agak sedikit cengeng karena memang itu sisi diri saya sendiri ya Bun ya, yang kadang cengeng, yang kadang ini tuh memang sebenarnya kan kalau tokoh itu kan merefleksikan si penulisnya ya Bun ya, tokoh utama itu. Jadi selalu ada sisi cengengnya, selalu ada sisi manjingnya, tapi juga keras dan apa ya, pemberani. Saya kalau keras dan pemberaninya itu karena saya ingin saya seperti itu Bun, keras, tegas, pemberani, saya pinginnya seperti itu. Jadi Oke, saya masukkanlah ke dalam si tokoh utamanya itu. oke. Kan ada gini ya, ini cerita-cerita misalnya yang KBM, yang hits banget. Terus cerita-cerita yang juara, itu kayak yang satu di mana gitu, kayak kubu yang berbeda gitu. Tapi kamu bisa membuat cerita-cerita juara kamu tuh hits gitu. Itu tipsnya apa menurut kamu?
Yang juara ya, cerbung juara saya yang paling hits itu yang di KWC 4 Bun, yang 10 tahun berlalu aku masih mencintaimu. Itu waktu masih ongoing dia selalu ada di depan, masuk di jajaran TBS terus, dan di section section KWC-nya juga selalu ada di urutan satu atau dua atau tiga lah gitu. Nah, saya nggak punya tips khusus, itu nggak punya ya Bun ya, karena kalau misalkan saya ikut lomba, pertama saya nggak terlalu mengejar saya harus menang gitu, enggak, tapi yang utama saya harus ada di depan, karena itu yang dilihat dilihat oleh pembaca begitu membuka apa aplikasi, kan dia terbuka tuh misalnya kan section section lomba itu kan selalu ada di depan, satu dua tiga, nah itu yang saya kejar itu. Jadi pembaca melihat ada di situ biasanya kan penasaran Bun baca awalnya. Nah awalnya itu bab satu, bab dua, bab satu lah yang paling utama ya Bun, openingnya itu harus bikin penasaran dulu, harus bikin menarik dulu. Jadi kuncinya itu Baik, bab satu. baik. Iya, Jadi Bu. kuncinya tuh bab satu ya. Jadi bab satu tuh apa sih yang disukain oleh teman-teman yang nulis di aplikasi itu bab satunya harus gimana? Kan kalau kata Bunga BTP kan bab satu, bab 7, bab 10 Tujuh. gitu ya. Nah Iya, bab satu betul. tuh menurut kamu, kamu setuju nggak? Atau kamu punya justru bab lain nih gitu? Atau tapi bab satunya tuh harus gimana? Bab satu itu harus harus langsung masuk ke inti konflik, dan saya tidak pernah pakai narasi. Selalu dengan dialog. Dialog langsung ke eh, konflik utama yang menyakiti hati pembacanya. Seperti yang di Oke. KWC 4 itu saya bilangnya sudah 10 tahun masih nungguin gitu, masih nungguin lelaki yang kamu sukain emangnya mau jadi pelakor. Nah, langsung seperti itu, langsung ke kalimat Bunda. Oke. Kasih dong bukaan opening cerita kamu yang lain apa? Nah, yang baru ini ya Bunda, yang baru ini juga ya, Hmm. yang 3 tahun, silakan keluar karena kamu sudah ditunggu 3 tahun di dalam penjara, silakan keluar. Itu yang utamanya. Dan selanjutnya itu banyak dialog-dialognya yang memang kalau dibaca, saya yang membacanya lagi aja sakit hati gitu. Dan rata-rata pembaca yang komen juga seperti itu. Kok ikut-ikut sakit, ikut nyesek bacanya. Dan itu yang utama. Dan setelah kunci di bab satu itu, mereka akan seterusnya membaca bab selanjutnya sampai ke bab 7 yang kita mau ini ya Bunda, kita mau kunci ke gembok perak ya Bunda. Itu juga penting betul kata Kak Bunga itu. Dan kemudian bab 10 yang menentukan orang akan lanjut atau tidak untuk membuka kunci di bab Itu terkunci pentingnya selanjutnya. pentingnya di openingnya atau di endingnya tuh? Kalau bab 7, bab 10 itu. Kalau bab 7 dan bab 10 di endingnya Bun, cliffhangernya apakah bisa bikin pembaca penasaran atau enggak. Jadi rata-rata setiap bab-bab saya itu lebih banyak yang di cliffhangernya itu dia pakai dialog yang mutus, yang mutus gitu Bun. Misalnya kayak siapa siapa aku titik titik titik. Nah, banyak yang seperti itu Bun. Jadi kan pasti baca baca komennya orang udah baca yang di atas nih, nanti komennya wah di atas tuh manis-manis saja ceritanya sampai ujung bikin kesel, mana masih menunggu besok lagi. Nah itu Bun, masih nungguin besok, cepetan Kak ini koinku masih ada buruannya di update. Itu komen yang ditunggu-tunggu banget. Ya. Kalau menurut kamu kunci bikin clickbait yang bagus itu seperti apa? Beberapa waktu ini saya beberapa kali FYP saya perhatikan eh, clickbait clickbaitnya yang saya berikan itu yang FYP ya Bun, itu pakai dialog Bun, Hmm. pakai dialog. Yang pertama sekali cerita ini kan FYP-nya di jus anggur, itu pakai dialog. Yang pertama saya kasih narasi sedikit. 3 tahun lalu dia dipenjara atas kesalahan yang tak pernah dilakukannya. Kemudian dia bebas dan siap menuntut balas. Langsung saya kasih dialognya. Dari mana kau dapat luka ini? Memangnya penjara itu hotel. Nah, seperti itu. Terus yang di buku lainnya juga ada. Yang merebut surga itu kan seorang istri yang merawat mertuanya, itu saya kasih clickbaitnya. El pulang dong, ini ibu nggak mau makan, nggak mau minum kalau nggak sama kamu. Ini dari tadi juga ngopol nggak mau dibersihin sama orang lain, maunya sama kamu. Terus di bawahnya dibalas, Kenapa harus aku? Kan sekarang Mas sudah punya istri baru, suruh aja dia, tunggu aja surat cerai dariku." Itu FYP Bun di beberapa akun. Jadi orang langsung ngelihat dialognya, wah seru. Nah seperti itu Bun.
Oke, sejak 2022 penghasilan kamu tuh mulai stabil ya antara 7 juta sampai 27 juta per bulan. Tertingginya berapa sih di KBMF? Tertinggi itu bulan Agustus tahun 2024, 2024 ya, 85 juta. Itu waktu Lukarania. Lukarania itu juga sebenarnya ngambil dari kisah nyata itu, Bu. Ya kan judulnya kayaknya kalau Lukarania kan biasa ya, bukan judul yang hardcore gitu ya. Apa kekuatannya Lukarania? Lukarania itu ceritanya seorang seorang anak yang diambil buat pancingan orang tua, sepasang orang tua yang nggak punya anak. Nah, begitu dapat 5 tahun diurus, si si ibu angkatnya itu hamil. Nah, Hmm. setelah itu nggak sayang lagi sama si anak angkat itu. Dan yang bikin pembaca itu apa ya? Mereka greget itu karena si Rania tokoh utama si bayi yang diangkat anak tadi, Bun. Dia itu ternyata punya saudara dari bapak biologis yang sama karena ayahnya itu tukang main perempuan. Jadi ketemu sama yang ini, ketemu sama yang ini. Jadi pesan moralnya juga ada itu untuk ya untuk laki-laki lah, jangan jangan apa ya, kalau kasarnya jangan tebar benih karena kita nggak tahu kalau anak kita nanti ketemu dengan nasabnya, dengan saudara-saudaranya, kan berbahaya ya, Bun. Iya. Terus kamu kan kalau secara tema tulisan juga pernah banting setir ya. Iya. Nah, gimana tuh boleh cerita nggak? Sebelumnya apa, kemudian gimana gitu, dan apa Nah, tantangannya sebelumnya ketika kamu banting setir? sebelumnya itu saya sebenarnya ini memang saya sukanya baca baca buku yang genrenya itu thriller, yang agak berat, yang ada adegan bunuh-bunuhannya, yang seperti itu karena bacaan saya dulu Dan Brown ya, Bun ya. Terus tulisan saya eh, yang rame sekali dengan tentang itu, yang 8 hari saja menjadi istrimu. Itu pun terinspirasi dari kisah nyata yang siapa ya, namanya saya lupa karena sudah agak lama. Dia menikah dengan seorang dosen yang OCD, jadi sedikit-sedikit cuci tangan, harus nggak boleh disentuh. Nah, itu saya tulis, Bun, tapi hanya awalnya saya ambil terinspirasi dari situ, dan selanjutnya itu ceritanya banyak adegan-adegan berat, kok capek, dan saya pikir kok aduh kok capek banget ya. Nah, saya baca komen-komen pembaca, mereka itu pengen pengen yang cerita yang manis-manis, Bun. Nanti kalau misalkan di ujung kan suka ada tuh yang mendekati ending yang tokoh utamanya menikah. Nah, kok cuman dikit katanya, kok cuman sedikit sih yang bahagianya, udah bahagia, eh, begitu konflik-konflik menderita berbab-bab bahagia habis. Nah, mereka kepada komplain, Bun, karena banyak juga pembaca saya yang suka cerita-cerita romance seperti itu. Akhirnya saya cobalah bikin cerita romance. Ya, Rani itu sebetulnya romance meskipun ada sedihnya juga, tapi banyak menceritakan kisah cinta si Rania dengan suaminya. Bro, iya. Kamu apa yang menjadi tantangan ya ketika kamu banting setir nih dari satu tema gitu? Cara adjustnya atau untuk belajarnya itu gimana? eh Tantangannya ya karena saya biasa nulis yang konfliknya berat, saya malah berat nulis yang bahagia-bahagia itu, malah bagi saya itu berat. Kayak mana si ininya Hmm. bicara antara suami dan istrinya itu merayu atau begini, itu bagi saya itu agak berat karena saya biasa nulis eh, yang yang berat ya, Bun, yang satset satset gitu. Jadi sejujurnya saya lebih lebih gampang menulis dari sisi tokoh antagonis. Itu lebih gampang bagi saya. Kenapa dari sisi antagonis lebih gampang? Berarti clickbaitnya itu dari sisi antagonis. Eh, yang mana, Bun? Yang karena ya karena ada kan, kalau saya nulis ada beberapa POV, Bun. Biasanya POV utama, eh ya ada satu lagi yang antagonisnya saya buat POV, dan begitu POV antagonis itu pasti lebih lancar bagi saya. Nggak tahu, Bun, mungkin muka saya antagonis. Kalau dari segi clickbait itu sebetulnya lebih bagus dari toko POV, dari POV antagonis atau POV protagonis sih. POV Kadang-kadang antagonis antagonis, juga bagus, Bun. iya kayak POV apa kemana antagonis sih juga tujuannya? bagus. Iya, Emang saya salah pernah kalau juga aku bikin. selingkuh gitu ya? Kan istriku Oh, lumpuh, iya, misalnya gitu ya, kayak gitu-gitu ya. iya. Saya pernah bikin yang ini, tapi mungkin belum rezeki FYP, tapi sepertinya bagi saya itu menarik. Misalkan gini, eh, setelah setelah jadi yang kedua, targetku selanjutnya adalah jadi yang pertama. Nah, itu juga bisa kayak gitu.
dari sisi Oke, oke, antagonis. oke. Memang ini salah satu belajar ya. Kamu untuk belajarnya termasuk ya untuk jadi lomba, menang lomba apa segala macam itu. Ini nggak sih misalnya rajin mendengarkan atau misalnya banyak baca, masih sempat membaca TBS apa enggak gitu atau apa nih yang menurut kamu harus untuk mempertahankan penghasilan gitu, untuk mempertahankan biar di TBS terus gitu. Tipsnya apa? Kalau membaca, membaca pasti Bun. Karena kalau penulis itu kalau nggak baca ya nggak bisa ya. Jadi untuk memperkaya diksi, untuk memperkaya kosakata, tetap membaca. Tapi yang saya hindari adalah membaca membaca yang sama genrenya dengan saya karena takut terpengaruh dengan tulisan saya. Tapi kalau ada, kecuali untuk yang ada di deretan TBS 1, 2 yang viral-viral itu, saya baca karena saya ingin tahu bagaimana dia bisa viral. Itu untuk pelajaran saya juga, karena saya juga sampai saat ini masih terus belajar. Baik. Apa do's and don'ts-nya? Apa yang nggak boleh dilakukan untuk penulis yang pengen jadi juara ketika di lomba? eh Harus konsisten. Pertama, usahakan setiap hari harus diupdate karena pembaca yang sudah membaca pasti dia nunggu dan jangan sampai membuat mereka itu kesal. Menunggu-menunggu karena kita sendiri kalau menunggu itu kesal ya Bun ya. Jadi setiap hari harus minimal satu bab lah. Kalau bisa bisa lebih dari itu. Sebetulnya rata-rata saya itu update itu 1 sampai 3 bab. Kalau misalkan dalam keadaan normal, maksudnya nggak terlalu sibuk, nggak ada kesibukan, anak-anak bisa dikondisikan. Normalnya saya bisa mengetik 3 bab. Itu kalau 3 bab itu ya maksudnya masih wajar, masih santai gitu dalam istilahnya santai. Kalau udah kalau udah yang tertekan tadi yang 6, 5 bab itu udah dalam tekanan Bun. Tapi kalau misalkan lagi sibuk, mungkin 1 bab dan itu harus 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 setiap hari. Kecuali kalau misalkan kita ada keperluan yang sangat mendesak, sakit, atau misalkan pergi atau apa, saya biasanya izin di bab yang terakhir saya tulis. Teman-teman saya izin dulu ya 1 hari mau ini. Terima kasih ya sudah ditungguin. Yuk yang mau baca, yang sambil nunggu boleh dong baca buku yang tamat. Untuk reward kalian menunggu, silakan tulis komen akan ada koin emas. Saya biasanya seperti itu supaya mereka nggak kecewa. Iya, iya. Dan kalau menurut kamu, jadi gimana sih sebetulnya tipsnya untuk jadi penulis juara? Kan kamu berarti menguasain dua-duanya, jadi penulis yang memenangkan hati pembaca, ya kan? Sekarang jadi penulis yang juara itu gimana caranya? Kayak misalnya apakah temanya dicarinya sama gitu, atau kamu nyari ide yang berbeda gitu? Kalau tips khusus itu nggak ada. Ide yang tiba-tiba aja ada di kepala, Bun. Seperti yang KWC 4 yang 10 hari, 10 tahun berlalu itu sesungguhnya itu kisah nyata saya sendiri. Mm-mm. Kemudian yang ya terus ibu mertua itu juga kisah nyata saya. Kebanyakan sih rata-rata kisah nyata. Terus apa ya? Saya kan karena saya banyak membaca curhat, tergabung juga di grup-grup curhat itu ya Bun. Terus saya masih suka buka TikTok juga. Itu banyak sekali ide-ide berseliweran. Itu yang saya tulis. Kadang-kadang dari komentar-komentar pembaca-pembaca, komentar-komentar di TikTok itu banyak ide di situ. Jadi bukan sekedar TikTok itu bukan hanya sekedar lihat apa ya lihat konten-konten joget-joget itu enggak, tapi kita kalau kita sebagai penulis itu kita cari inspirasinya dari sana. Dan kalau tips juara itu ya tips khusus itu nggak ada Bun. Kalau misalkan saya rezeki ya Bun ya, juara itu rezeki aja kayaknya kemarin. Alhamdulillah disukain sama juri dan kebetulan juga itu naskahnya juga ada di depan. Tapi kalau yang KWC 5 dan 7 itu juga nggak terlalu rame kok, Bun. Hanya KWC 4 yang rame. Oke. Yang ada Nah, di PBS. nah, apa yang dilakukan nih supaya kalau dari segi promosi ya, dari segi promosi kayak naskah-naskah bagus kan ternyata bisa juga ya dengan dipromosikan. Apa yang bisa dilakukan nih ketika mempromosikan naskah yang harus diperhatiin oleh teman-teman biar viewersnya juga naik gitu artinya. Termasuk Yang bahkan utama naskah lomba tadi kan bisa ya. ya yang utama eh, saya Jasprom. Pertama kan ini kan kita lagi momentumnya lagi Jasprom tuh lagi booming sekali ya Bun. Jadi harus Mm-mm. kita manfaatkan momentumnya. Jasprom saya selalu menjalin hubungan baik dengan Jaspromer saya. Seperti yang kemarin pertama saya FYP-nya di Jus Anggur, di Kak Dea Lisa itu akun Orion dan yang terakhir ini yang viral ini
FYP-nya di Kak Siva Sivana di akun Mister Rafan Malik. Eh, Utama sekali kita menjalin seperti yang selalu dibilang sama Pak Isa, kita selalu harus menjalin hubungan baik dengan teman-teman, terutama teman-teman yang dekat yang selalu yang mensupport. Ini kan Jasper ini salah satu supporter untuk penulis. Jalin hubungan baik dan saya selalu misalkan saya kasih naskah ke Jaspromer, saya kasih alternatif clickbait. Kak, saya punya clickbait yang ini. Kira-kira yang bagus mana? Kalau mereka 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 juga biasanya terbuka, terbuka dengan ide-ide dari kita. Oh, nanti mereka menyesuaikan dengan akun mereka. Oh, yang ini Kak yang bagus, yang ini yang bagus. Ya udah Kak, silakan pakai yang itu. Itu yang kebetulan kemarin di Kak Siva pun dia yang milih karena saya kasih dua macam clickbait. Kak Siva yang milih seperti itu dan langsung FYP. Alhamdulillah. Oke, ya baik teman-teman, ini sebentar lagi jam 8, jadi sudah boleh kalau misalnya mau tanya-tanya ya silakan resen aja. Yang menarik adalah bahwa narasumber kita kali ini adalah seorang yang penghasilannya pernah ya 85 juta per bulan, dan penghasilannya dalam akumulasi ini sudah 800 juta lebih ya, artinya bisa menjawab pertanyaan teman-teman terkait gimana caranya agar naskah populer, agar naskah disukai pembaca. Tapi yang menarik juga, teman kita ini juga, ya narasumber kita kali ini juga penulis yang beberapa kali, bukan cuma sekali, memenangkan lomba kepenulisan di KBMF. Jadi pastinya bisa menjawab pertanyaan teman-teman terkait gimana caranya membuat naskah berkualitas gitu ya. Bisa nggak sih gitu kita pelan-pelan, saya juga ini tantangan juga sih gitu, karena kalau Asma nulis kan teman-teman sering bilang Mbak Asma nulis bukunya bagus untuk buku cetak gitu ya. Tapi saya masih harus belajar ya untuk bikin, tapi saya barusan punya ide nih ya, punya ide bikin tulisan satu hari lagi untuk ibu nih. Saya mau bikin openingnya, saya mau ganti nih, mau bikin yang apa ya, harus yang heboh katanya openingnya gitu. Jadi buat teman-teman, kalau buat Asma tantangan yang paling sulit justru ketika naskah udah di KBM, gimana caranya ngedit kemudian untuk buku cetaknya gitu, itu sulit. Jadi kadang-kadang yang Asma tulis sudah seperti buku cetak ya. Baik, ini sudah ada penanya, Nur Syamsiah, silakan. Udah, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. Bunda Asma dan Kak Yasmin Aisyah. Selamat Selamat malam. jalan-jalan pulang ke Singapura. Pertanyaan saya, Kakak kan bilang tadi, clickbait itu lebih FYP bila menggunakan pop antagonis. Yang mau saya tanyakan, kalau tokoh utama Kakak protagonis, berarti Kakak menggunakan eh clickbaitnya pakai bukan tokoh utama ya? Nah, terus cerita kakak ada nggak isi yang nggak pakai tokoh antagonis gitu? Gitu aja. Terima kasih. Ya, makasih Nur Syamsiah, silakan. Untuk clickbait itu boleh kita rubah, kita ambil dari POV mana aja ya Kak. Jadi misalkan coba pakai tokoh utama. Rata-rata kan kalau tokoh utama kita itu orangnya yang baik, yang menderita, yang sengsara. Mungkin udah sering, udah sering tuh dibaca, sudah sering dilihat. Tapi kalau pakai POV antagonis itu gimana ya? Bikin greget, bikin kesel, bikin orang pengen komen. Katanya, kok gini, kok gitu. Nah, jadi bikin orang penasaran, dia komen dan dia membaca. Setelah itu dia membaca ceritanya. Eh, Tentu bab satu biasanya nggak langsung kalau tokoh utamanya bukan yang antagonis, tentu bab satunya kita pakai tokoh utama yang protagonis kan. Tapi karena clickbait itu pakai tokoh antagonis, dia akan membaca bab satunya. Oh ternyata gini ceritanya dan dia akan terus penasaran penasaran. Jangan lupa juga kunci utamanya di cliffhanger di bab satu. Jadi kalau untuk bikin clickbait itu kalau saya puter-puter misalkan dari tokoh utamanya itu udah nggak naik, saya ganti antagonis nggak naik juga, saya ganti si kakaknya, si ibunya, si bapaknya, pokoknya dari sisi mana aja itu bisa. Yang penting Kamu itu nunggu masih ada berapa kaitan. lama? Sorry deh, dipotong sedikit. Kamu nunggu berapa lama untuk ganti? eh karena kemarin waktu di Jus Anggur itu sebenarnya dia masih FYP, bukan pakai clickbait Hmm. yang pertama. Tapi karena saya kasih alternatif sama Kak Siva ini saya punya dua alternatif clickbait.
tolong dong pilih yang mana yang bagus. Dan Kak Siva pilih yang kedua, bukan yang pertama dipakai dengan oleh Jus Anggur dan Kak Dea Lisa itu. Dan itu malah FVP. Itu dari of kakaknya, bukan yang tokoh berseberangan ya, bukan yang antagonisnya atau kakaknya. Kakaknya itu di tengah-tengah di antara si protagonis dan antagonisnya. Oke ya, kita lanjut penanya kedua. Silakan Mbak Herni Rafael. Asma lagi di tempatnya Ari Untung. Jadi barusan tadi kita podcast terkait film Gaza. Assalamualaikum, Mbak Ina, Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi Yasmin. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku wabarakatuh. mau tanya, kan kalau tadi aku denger tuh Kak Yasmin itu suka menang lomba-lomba. Nah, pertanyaan aku, apakah Kak Yasmin kalau mau buka judul baru nunggu lomba, misalkan kayak KLI 10 nih, Kak Yasmin udah punya stok apa misalkan kalaupun nggak lomba tetap nulis. Itu aja sih. Gimana? Eh, Makasih Mbak. Ya, makasih ya. Sebetulnya nggak lomba pun saya tetap nulis, tapi karena sekarang ini di KBM itu jeda lombanya cepat cepat banget ya. Eh, Tanggal sekian lomba, tutup sekian, bulan berikutnya sudah muncul lagi KLI 10. Bulan berikutnya lagi KLI sekian. Jadi jedanya cepat ya kita manfaatkan aja momen momen lomba itu. Walaupun nggak targetin, kalau saya sudah tidak target menang lagi, tapi target saya ada di depan karena setiap kita posting bab baru, dia akan ada di section apa chapter, new chapter KLI. Jadi kita manfaatkan momentum itu aja karena apa ya, emang agak cepet ya, dari KWC 7, 8, 9 itu jedanya cepet sekali. Kayak kayak gak napas katanya Bun yang lain bilang. Ini nggak napas, ini lomba terus nggak berhenti-berhenti. Jadi manfaatkan aja. Siapa Siap. tahu kan teman-teman posting chapter terbaru, dia masuk pas jamnya lagi rolling, masuk di depan dibaca sama pembaca yang baru buka aplikasi. Kan lumayan tuh ada yang lihat. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya dari Mbak Nawa Inza. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bunda ketemu lagi. Ya, Izin bertanya Kak Yasmin, bagaimana cara kakak menumbuhkan rasa keberanian dalam diri untuk membuat cerita yang killer itu? Karena saya ada terpikir juga untuk membuat cerita yang seperti itu, namun masih belum tega. Ada sih salah satunya, cuman masih belum seperti kakak gitu. Terima kasih. hmm, Eh, Boleh dijawab langsung ya Bun ya? silakan langsung aja. Thriller ya Mbak ya. Thriller karena awalnya saya suka suka banget baca thriller itu, serial Dan Brown yang The Da Vinci Code sampai terakhir Inferno itu semuanya saya baca. Jadi karena saya sendiri kalau baca itu seru, deg-degan, penasaran, dan nggak pengen berhenti kalau belum selesai, saya selalu berpikir, wah kalau saya nulis kayak gini dan orang yang membacanya akan seperti saya, pasti seru. Jadi ya memang keberanian itu tumbuh karena saya suka membaca cerita-cerita thriller. Ada anak-anak WSW saya sampai bilang, ini ceritanya Kak Yasmin yang ini serem nih, ada yang dilindas, ada yang dilindas mobil, ada yang dibunuh, ada yang pakai senjata api, ada yang pakai pistol. Dan apa ya, ngeri pokoknya. Isinya itu berdarah-darah. Itu yang 8 hari saja menjadi istrimu, judulnya. Itu buku saya yang paling banyak babnya, 82. Dan memang karena saya suka menulis yang seperti itu makanya bisa sampai panjang. Jadi intinya kalau mau menumbuhkan keberanian ya kita coba baca yang lain dulu. Itu bagi saya seru banget. Saya sendiri sangat suka yang itu. Cuma entah kenapa saya just plomin FYP tapi nggak pernah naik. Mungkin ada yang kurang dari situ. Nanti pasti saya evaluasi lagi judul yang itu. Itu sering FYP Bun, tapi nggak pernah naik TBS itu nggak judul Nah, yang itu itu. menurut kamu kenapa tuh? FYP tapi nggak naik TBS itu kenapa tuh? Mungkin ya bab-bab awalnya kurang greget. Bab bab satu bab satu sih greget ya Bun karena di FYP kan bab satu. Mungkin bab selanjutnya agak agak apa ya, agak agak kurang, agak datar mungkin. Nanti itu yang seperti itu nanti akan dievaluasi lagi.
Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Silakan Zandrika, satu pertanyaan yang dari Hong Kong nih. Selamat malam Bunda, selamat malam Kak Yasmin. Sehat Ini, ya. Gimana ini deh? tadi kan aku nyimak katanya Kak Yasmin kan bisa menulis itu 4 buku, maksudnya 4 buku secara bersamaan kan. Itu pernah nggak tokohnya itu tertukar gitu, maksudnya harusnya cerita yang ini tapi keliru dengan cerita yang ini. Itu bagaimana cara memisahkan agar tokoh-tokohnya nggak tertukar itu? Makasih Bunda, makasih Kak Yasmin. Ya, kalau empat bab, 4 judul belum pernah ya. Paling banyak waktu itu 3 judul. Dan apa yang Mbak sampaikan waktu itu pernah terjadi di saya. Saya mau posting bab yang ini, saya posting di judul yang lain itu pernah. Akhirnya saya itu kan bisa diedit ya Bun. Jadi saya hapus, saya masukkan bab yang betul. Dan tokoh tertukar, kalau adegannya sih belum pernah. Tapi kalau namanya iya, itu beberapa kali pernah namanya. Jadi yang baca yang Kak, ini nama yang ini nih bukan ada di sini. Bukan judul yang ini Kak, yang satunya. Jadi karena rata-rata pembaca saya yang pembaca tetap ya Bun, itu dari saya mengeluarkan buku pertama itu yang Keluarga Benalu itu sampai sekarang mereka masih membaca itu ada sampai yang masih silaturahmi dan komunikasi via WA. Kadang-kadang mereka melalui WA. Kak, ini kayaknya ada yang tipe, ini kayaknya ada yang salah, ini ada yang salah. Mereka koleksinya dari situ atau bisa juga langsung di komen. Dan saya sangat terbuka untuk komen, komplain, kritik atau kadang-kadang mereka juga ngasih ide dan masukan asal tidak mengganggu apa ya apa yang memang udah saya patenkan akan saya tulis. Saya terbuka untuk itu. Jadi kita juga harus jaga hubungan baik dengan pembaca ya karena eh, mereka juga senang kalau kita ingat, kita sapa, itu mereka senang. Jadi penting banget untuk menjaga hubungan baik dengan pembaca. Oke, ini pertanyaan masih banyak nih. Aziza Story, silakan. Assalamualaikum Bunda Kak Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Kak Yasmin. Saya itu baca ya baru pertama baca yang Kak Yasmin, Masya Allah banget gitu narasinya. Pop satu ya Kak. Saya itu agak kesulitan dalam narasi soalnya kurang menggambarkan gimana ya, kurang hidup gitu. Jadi pembaca kurang terhanyut gitu. Yang baca kayak Yasmin itu terhanyut banget itu baca narasinya. Apa ada perbedaan gitu pop 3 sama pop satu? Terima kasih Kak. Soalnya saya sering pakai pop 3 soalnya agak sulit gitu. Susah bergerak kalau pakai pop satu. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Ya, silakan Yasmin. Jawabannya ini penulis 800 juta penghasilan ya sejauh ini akumulasi dan sering menang lomba. Silakan. Iya, hampir 95% buku saya, hampir semua deh, hanya satu yang pakai pop 3. Saya pakai pop satu semua karena untuk mengeksplor perasaan tokohnya, untuk mengeksplor apa ya, yang Lebih terutama mudah perasaan pakai sudut tokohnya itu pandang lebih pertama ya. mudah pakai pop 3. Pakai pop satu maksud saya, maaf. Yang pakai POV 3 itu hanya satu yang judulnya Mencari Ibu. Itu kalau yang pakai POV 3 dia lebih gampang berpindah-pindah dari apa ya, berpindah latar, berpindah situasi, dan itu lebih gampang. Tapi kalau untuk POV satu untuk mendeskripsikan perasaan, untuk menuliskan narasinya itu lebih Tapi enak. yang sebentar, tapi yang POV 3 itu hits ya, yang sekalinya pakai POV 3. Kan tadi apa Yasmin bilang nulis akumulasi dapat 800 juta dan kebanyakan POV 3 ya kan. Nah, jarang pakai POV lebih satu, sering POV POV. 1. Nah, yang POV 3 hits kan? Kurang Hits Bun, juga. kurang. Oh, jadi Kurang tetap kurang POV hits 1 Bun. kayaknya lebih hits ya. Iya, lebih Oh. hits yang POV satu, dan yang POV 3 itu yang baca hanya pembaca-pembaca tetap saya aja. Jarang yang pembaca baru itu belum ada. Oke, jadi ternyata jadi salah satu nih ya tips untuk jadi penulis hits di aplikasi menang lomba bisa sampai 800 juta itu pakai sudut pandang pertama ya. Ya, saya pakai POV satu, tapi karena butuh untuk kebutuhan saya berganti POV itu, tapi saya batasi hanya 3 orang. Misalkan yang ini POV-nya Rania, nanti POV yang tokoh ada 2 POV lagi, tapi tokoh yang sangat penting di situ dan itu dibatasi. Jadi memang ada komennya. Kak, aku mau dong POV ibunya, kak, aku mau dong POV ayahnya, aku mau dong POV ini, POV itu.
kita nggak bisa menuruti semua keinginan pembaca. Eh, saya tulis di bawahnya, mohon maaf ya, POV yang ini nggak bisa, tapi akan ada ceritanya dari sisi si Yang yang ini, lain. misalkan sisi yang lain. Jadi nggak akan, insya Allah nggak akan ada plot hole-nya. Tetap ceritanya akan tetap nyambung. Tapi kalau misalkan semua dijadiin POV, apa ya, lucu aja jadi. Eh, Tapi yang tadi kamu POV-nya kamu batasin sampai 3 itu mereka akhirnya jadi POV 1 apa tetap POV 3? POV satu Bun. Jadi misalkan pertama Oh, POV-nya beda-beda Rania. tokoh. Ya, nanti tapi itu juga saya saya harus saya atur nggak langsung misalkan nggak satu bab misalkan POV-nya Rania atau POV-nya Farin nanti bab berikutnya POV-nya ini bab itu berganti lagi nggak gitu. Jadi 10 bab pertama POV-nya si tokoh utama. Kalau mau berganti POV harus harus sekian bab persekian bab dan berganti tokoh itu juga nggak bisa hanya satu bab. Nggak bisa hanya Hmm, satu bab. oke oke. Oke ya, kemudian tadi kayak ada beberapa hal sih. Yang pertama tadi berarti sudut pandang pertama kalau kita lihat Yasmin Aisyah. Kemudian yang kedua dibuka adegannya itu seringnya dengan dialog, gitu ya dia. Ya, kemudian yang ketiga apa ya endingnya itu harus yang bikin penasaran gitu kan. Itu yang salah satu ciri-cirinya. Oke, sekarang kita ke Elin Hanin 23. Silakan pertanyaannya deh. Assalamualaikum Bunda Asmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya ya Kak Yasmin. Kak Iya. Yasmin Kak Kiat untuk mempertahankan pembaca di KBM. Kalau ada ya tolong sharing dong. Makasih, cuma itu aja. Oke, Ya, terima kasih Mbak. Silakan. Mbak Elin ya, Mbak Elin Kanin. Terima kasih Mbak Elin. Eh, Mempertahankan pembaca, Alhamdulillah pembaca saya yang dari saya menulis buku pertama sampai sekarang itu masih ngikut itu masih ada. Nah, mereka pernah berhenti berhenti membaca itu ya karena saya nggak nulis-nulis itu pernah Bun. Jadi mereka chat saya sampai nggak buka KBM nih gara-gara kakak nggak nulis katanya. Jadi itu termotivasi buat saya ya. Saya saya harus nulis karena ada yang menunggu. Nah supaya mereka mereka selalu eh, setia, istilah itu setia sama tulisan kita. Kita jaga hubungan baik, kita selalu nggak bisa kita nggak boleh jadi penulis yang arogan, jangan mentang-mentang dia suka sama saya, dia fans saya itu nggak bisa karena bagi saya mereka itu teman dan saya membutuhkan mereka untuk membaca tulisan saya karena apalah artinya tulisan saya yang saya pikir tulisan saya itu bagus kalau tidak ada yang membaca itu percuma. Jadi saya ada beberapa yang komunikasi via WA, ada juga yang selalu hanya di komen mereka biasanya di terakhir-terakhir itu di bab-bab terakhir buku terakhir mereka komen mana nih yang baru, mana nih yang baru kan itu ada di notifikasi ya Bun, di notifikasi KBM-nya kan muncul. Jadi saya hafalin nama mereka dan jangan lupa reward-rewardnya juga penting. Saya selalu ngasih reward. Misalnya eh, rewardnya walaupun hanya 15 koin emas, mereka senang karena kita apa ya, mereka merasa kita perhatikan. Jadi silakan silakan komen 50 orang pertama dapat koin emas di bab sekian, nanti bab sekiannya lagi. Atau yang paling sering saya lakukan komentar tercepat pertama dapat koin emas itu langsung saya transfer saat itu juga. Jadi begitu saya posting bab itu yang komen rebutan walaupun hanya apa hanya emot rebutan langsung 10 itu motivasi juga buat kita untuk nulis lagi senang ya gitu ada yang nungguin jadi ya, itu hubungan baik dengan pembaca itu harus benar-benar dijaga. Ya, baik. Masya Allah ya. Seru ini makin banyak nih nggak berhenti-berhenti nih yang nanya. Silakan sekarang Eksa Junior 21. Nah, ini langganan nih tiap acara BDB pasti nanya. Saya nggak heran nih kalau nanti hits nih beliau nih. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Yasmin. Ya, selamat malam. Sebetulnya saya sedikit malu sih menanyakan hal ini, tapi mudah-mudahan bisa mewakili perasaan saya ini kepada teman-teman yang lain juga prinsip sama dengan saya. Saya mau nanya nih Bun, sama Hmm. Kak Yasmin atau Bunda boleh jawab juga. Sebetulnya untuk aspek-aspek apa saja yang bisa membuat aku juri.
apa saja yang bisa menunjang penilaian supaya naskah kita tersebut bisa menang lomba. Karena kan Kak Ibu sering juga menang lomba tuh. Sejujurnya saya sudah 5 kali ikuti naskah saya lomba tapi nggak satu pun menang. Jangankan menang 30 besar pun nggak. Jadi mohon penjelasannya. Terima kasih, Bu. Iya, menurut Yasmin Aisyah gimana sih selera juri? Saya pernah dengar Bunda Asma ngomong kalau apa ya, kalau juri kalau untuk lomba itu suka cerita ide cerita yang unik, yang berbeda, yang berbeda dari yang seperti biasanya. Nah, waktu saya masih mengejar kemenangan, kalau waktu KWC saya masih ngejar menang. Kalau sekarang udah nggak lagi karena udah pernah, udah cukup bagi saya. Waktu itu saya cari ide yang unik. Nah, yang siapa yang pertama yang KWC 4 saya menang itu keunikannya itu di seorang guys sebenarnya nggak terlalu unik sih Bun ya, tapi karena mungkin karena itu saya nulisnya pengalaman pribadi dan dari hati jadi kena kena banget. Jadi yang 10 tahun cinta sendirian, kalau anak-anak sekarang itu ngomongnya cinta sendirian ya, 10 tahun suka sama cowok, yang cowok itu nggak suka, yang nggak tahu, cowok itu nggak tahu kalau dia itu suka, cewek itu suka sama dia, ditinggal nikah masih 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 ngeliatin, eh, se maksudnya ngeliatin cowok itu sepintas saja dia udah nangis karena cintanya itu masih masih kuat. Nah, nah kalau yang KWC 5 itu yang saya notice sekali karena ada Bunda komen di situ waktu kemenangannya, waktu pengumuman menangnya itu yang pesan mesra lelaki berinisial S itu. Nah, itu biasanya kan yang selingkuh laki-laki. Di cerita itu saya buat yang selingkuh adalah perempuan. Jadi udah selain menyakiti ya, menyakiti kok komennya kebanyakan kok perempuan bisa seperti itu. Kok nggak mikirin anak-anaknya dan segala macam itu jadi saya yang yang unik yang perlu di apa ya, selera selera juri kan biasanya yang beda dari kebanyakan yang ada di KBM kan rata-rata rumah tangga yang ceritanya perselingkuhan pelakor, jadi saya cari yang lain, biasanya yang selingkuh itu laki-laki, saya rubah yang selingkuh yang perempuan. Dan itu saya notice sekali pesannya Bunda di ujung itu, katanya yang mengurangi penilaiannya adalah karena ada adegan yang mirip film India, yang begitu nangkap penjahatnya, yang nangkap penjahatnya kedengeran sirinenya itu yang salah di situ ya. Iya, iya, nggak salah sih dalam nulis itu nggak ada yang salah itu preferensi ya gitu. Sama seperti kayak misalnya Asma lagi belajar nulis nih supaya nulisnya bisa kayak teman-teman di KBMF gitu. Tapi ada beberapa hal yang saya dengerin semua saya dengerin gitu. Tapi ada beberapa hal yang yang saya coba aja, saya coba perbaikin gitu. Kayak sebetulnya kan kayak kalau kata ayah ketika Bunda nulis kepada perempuan yang menginginkan suamiku, nah itu udah sebetulnya udah masuk tema KBM nih gitu kan ya gitu. Tapi misalnya penulisan, nah ada beberapa yang misalnya mungkin kayak di KBM itu kan kayak misalnya dia nggak terlalu flashback ya, nggak terlalu flashback, lebih linear, kemudian lebih banyak peristiwa sih itu yang kelihatannya modal banget gitu, harus seru lah gitu ya, kayak di apa ikan terbang ya, ini ya. Tapi ternyata oke, Asma mulai nangkep nih. Berarti kalau buat Yasmin Aisyah kenapa bisa menang lomba juga tapi hits juga? Secara ide dia cari yang unik, cari yang nggak biasa. Secara penggarapan ya masih nggak dibuang tuh gitu ya. Penggarapan di yang memang works gitu di KBMF gitu, memang disukai di KBMF. Nah, itu yang dipegang. Jadi ide-idenya nggak biasa, itu yang dipadukan. Jadi ini bisa jadi sesuatu juga buat kita semua. Silakan Syasya Rahman. Sebut dong kotanya ya, dari mana aja ya? Silakan Din, Adinda. Udah bisa belum ininya? Di apa masih 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 mute masih gitu. di mood, masih mute itu ya. Assalamualaikum Bunda, Kak Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tadi warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yasmin bilang nggak pernah buat outline. Nah, saya ingin nanya, apakah pernah Kak Yasmin di tengah, misalnya udah buat beberapa bab, kehabisan ide? Kalau misalnya pernah, apa sih triknya dari Kak Yasmin untuk melancarkan ide tersebut?
Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Kehabisan ide pasti pernah, apalagi kalau dijeda terlalu lama. Saya pernah mengalami kehabisan ide, terus diem. Jadi di depan saya pasti pakai handphone ya. Jadi saya di depan HP, saya diem aja. Apa yang mau saya tulis nggak ada. Itu pernah. Saya rasa semua penulis juga pernah merasakan seperti itu. Yang saya lakukan, saya baca ulang. Saya baca ulang dari pertama, walaupun kayaknya males banget nih udah banyak babnya nih saya baca ulang. Padahal ini cerita saya sendiri, tapi harus saya baca. Saya baca ulang dan saya masuk ke dalam ceritanya itu, saya masuk ke dalam seolah-olah saya menjadi tokoh utamanya, dan mengalami semua peristiwa yang dialami. Dari situlah muncul lagi idenya. Oh, saya harus begini, saya harus begini. Jadi apa ya? Yang intinya sih jangan males baca ulang lagi. Jadi kita harus Iya. Jadi masih sempat ngedit-ngedit, cukup. masih sempat deh. Sempet, iya Bun, sempet ngedit-ngedit. Terutama yang tipe karena saya nulis pakai HP kadang-kadang dengan kecepatan 1.000 cahaya. Itu banyak tipenya. Kadang-kadang kan si HP itu suka ngerubah sendiri tuh tulisan saya. Aduh, ini berubah sendiri. Jadi teman-teman yang pembaca juga kadang-kadang suka mengingatkan, Kak ini salah nih. Tapi mereka udah ngerti maksudnya. Mereka yang biasa membaca itu udah ngerti Bun. Kak ini nih pasti tipe nih. Pasti kakak mau nulisnya yang ini nih. Oh iya, iya aku edit ya bentar ya. Jadi Oke, baca udah ulang keciri lagi. ya. Silakan. Berikutnya kita lanjut ya. Avelin. Sambil moderator kita, MC kita, ada ini nggak? Ada pertanyaan dari YouTube nggak? Nah, putus-putus suaranya ya. Halo, Iya, suaranya masih putus-putus, Kak. terus Sinyalnya ya. sinyalnya. Halo Kak, masih putus-putus suaranya Kak? Eh, coba lagi, coba lagi. Nah, Saya mau tanya, kan saya ditulis sebagai ya, masih putus-putus ya, Kak ya. Heeh. Gak kedengeran ya, Bun ya. Bunda juga di mute itu. Bunda gak kedengeran suaranya. Nah, Iya. Ya coba deh, Dek. Coba lagi, Dek. oh, Mute, unmute coba. Lebih jelas nggak? sana dulu. Ya, coba. Wah, jagoan mamanya turun tangan. Ya, silakan Dek, pertanyaan Dek. Pertanyaannya kan saya sering nulis pakai Pop 3 Bunda. Terus pernah coba pakai Pop 1 juga, terus Little Block kan. Jadi kan kata Kak Yasmin tadi kan biar biar tulisannya hits kan harus pakai Pop 1. Nah, tapi saya nggak bisa nulis pakai Pop 1. Terus Oh, berarti minta diajarin gimana caranya nulis pakai sudut pandang pertama gitu ya. gitu. Oke, terima kasih Adinda. Silakan, Yasmin Aisyah. ya, kayaknya kalau kalau bagi saya karena yang terbiasa dengan POV 1 lebih mudah pakai POV 1. Karena intinya semua yang kita lakukan itu menjadi mudah kalau sudah terbiasa. Nah, coba coba mulai dari bab satunya itu pakai pakai narasi kayak contohnya yang di Rania itu. Rania, besok adikmu mau nikah. Gak usah datang, yang penting kamu tahu aja. Pasti kan langsung bikin bertanya-tanya. Kenapa aku nggak boleh datang? Kenapa kenapa aku nggak boleh datang, Bu? Gak usah banyak tanya deh. Yang penting kamu tahu kalau kamu mau dilangkahin, tapi nggak usah datang nggak apa-apa. Nanti kamu capek. Nah, dia penasaran kan, terus nanya, terus ke bawahnya ya diteruskan seperti itu dialognya. Jadi eh, jadi dibiasakan dulu, memang harus dibiasakan karena menjadi mudah karena sudah terbiasa. Dan itu juga berlaku sama saya, dengan saya, Bun ya. Karena saya nggak terbiasa pakai POV 3, saya agak kesulitan. Itu yang judul satu-satunya yang pakai POV 3 yang mencari ibu, itu udah saya rubah berkali-kali. Saya rubah berkali-kali menjadi POV 1. Saya balikin lagi POV 3, saya balikin lagi,
Tapi karena dari awal saya udah nulis POV 3, jadi aneh. Karena jadi aneh gitu saya jadiin ke satu. Jadi ya sudah terlanjur pakai POV 3, saya pakai itu aja. Tapi dalam hati saya tekad, saya nggak mau lagi deh pakai POV 3. Saya udah terbiasa pakai POV 1. Lebih enak mengeksplor perasaan si tokoh utamanya yang sedang kita ceritakan tuh enak. Menggambarkannya itu lebih mudah. Jadi Iya, harus. kayak dicoba terus sampai kita menemukan feel-nya. Atau kalau mau coba ya Mbak, novel Asma yang Surga yang Tak Dirindukan, yang ketiganya ada di KBMF, dan baca ketiganya juga nggak apa-apa sih, nggak baca satu dua karena ada rangkumannya, ada recapnya di situ. Surga yang Tak Dirindukan itu aku pakai dua POV dalam satu cerita. Jadi POV-nya Meros itu selalu pakai akuan. Nah, sementara POV-nya Arini itu pakai diaan. Arini, Pras, Nadia itu pakai diaan. Jadi waktu itu tantangan Asma adalah ketika aku pengen Meros ketemu sama Arini dalam Surga yang Tak Dirindukan satu itu, kira-kira POV-nya akan pakai POV yang mana ya? Gitu. Apakah aku pakai POV satu dari sudut pandang Meros atau aku pakai POV 3 semua? Nah, ini mungkin bisa jadi referensi ya, salah satu referensi teman-teman. Dan kalau jumping kayak gitu, teman-teman bisa melihat enakan nih kalau gue pakai apa ya gitu, pakai POV satu atau pakai POV 3 gitu. Karena kalau POV satu berarti hal-hal di luar kepala, di luar panca indera POV satu itu nggak bisa kita ceritakan. Ya karena ya dibatasi oleh ya sudut pandang pertama. Itu saya nggak akan tahu nih misalnya kalau saya nggak ngelihat Yasmin Aisyah, saya nggak akan tahu siang tadi Yasmin ngapain gitu kan. Saya nggak bisa flashback gitu. Tapi kalau kita POV 3 gitu, kita bisa kemana-mana. Nah itu gitu. Tapi memang sebagai cerita kayak di buku Catatan Hati Seorang Istri itu Asma juga kebanyakan pakai POV satu sih kayaknya gitu ya kebanyakannya. Karena memang lebih gampang gitu buat kita tuh untuk menyelami cerita. Oke, ini ada pertanyaan nggak dari YouTube ya? Bun, ada. Ya, boleh dibacakan? Baik, Bun. Dari Kak Yuliana Juli, berapa budget jas kakak per bulan? Apakah sudah termasuk pasang banner di BM? Lalu lebih berpengaruh mana antara jas from TikTok dengan Facebook untuk novel-novel ke Yasmin? Oke, lebih ngaruh mana just from TikTok sama just from Facebook ya? Ya. Iya, betul, Silakan Bu. Yasmin. Kalau untuk pengaruh itu ada akun-akun tertentu yang langsung yang pengaruhnya langsung terasa ke aplikasi. Jadi mau baik TikTok ataupun Facebook, dia punya ini ada akun-akun tertentu yang misalkan dia view-nya banyak, dia bisa langsung dia bisa langsung naik ke TBS. Ada juga yang view banyak tapi nggak naik ke TBS. Itu berlaku untuk TikTok maupun Facebook. Tapi kalau imbasnya yang lebih besar itu memang TikTok. TikTok itu lebih cepat terutama untuk yang mode slide, yang slide. Dan untuk akun-akun yang memang bagus, yang mereka pembacanya pembaca aktif, di ketika bab pertama itu sudah FYP, meskipun bab selanjutnya tidak FYP, berarti mereka udah langsung pindah ke aplikasi. Itu yang saya rasakan yang kemarin FYP di Mr. Rafan Malik punya Kak Siva, punya Kak Jus Anggur, dan punya Delisa itu, Kak Delisa itu, di bab satunya FYP, terasa sekali ya langsung naik. Nah, ada juga akun Facebook yang bagus ya, punya yang langsung naik. Saya lupa siapa aja tapi banyak itu yang saya ingat itu Kak Bintang Pelangi, Novita Yandayani, siapa lagi ya? Banyak lah pokoknya Kak Ananda Ayu itu begitu dia kelihatan like-nya di atas sudah di atas 1.000, ada pergerakan untuk naik. Jadi nggak semua akun sih, walaupun view-nya banyak terus dia bisa bikin naik ke TBS itu nggak semua akun. Karena mungkin ada juga yang hanya lihat-lihat saja dan nggak naik, dan ada juga yang memang followernya si akun tersebut memang pembaca yang memang benar-benar cari bahan bacaan dan mereka akan langsung pindah ke aplikasi. Kalau dari segi apa, saya mau nanya, tapi yang ini juga banyak nih yang mau nanya ya. Kalau dari seginya Yasmin Aisyah gitu ya, untuk konsisten gitu. Kayak penghasilan kan pasti di aplikasi kepenulisan KBMF tuh ya up and down juga gitu kan. Nah, ketika down sebetulnya atau ketika kita just from tapi just from-nya nggak sesuai dengan harapan, apa yang baiknya dilakukan oleh teman-teman penulis di aplikasi KBMF? Walau nggak sesuai apa yang di Just Promo tidak sesuai, maksudnya tidak naik gitu ya Bun ya? Ah,
Ya nggak apa-apa, mungkin rezekinya memang hanya sampai di situ aja. Kalau saya sering kok, sering juga saya misalkan budget saya sekian, saya harus begini 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 dan nggak naik. Itu di bulan ini bulan apa ya? Ini bulan Mei Juni. Di bulan sebelumnya pun saya tidak just promo saya tidak ada yang naik, Bun. Hanya sampai di jenjang dan ya jauh lah dari bulan-bulan sebelumnya. Tapi ya saya selalu berpikir memang rezeki saya cukup segitu untuk bulan ini dan semuanya itu ya memang sudah cukup gitu, cukup untuk ini, untuk ini itu udah cukup. Nah, saya selalu mikirnya gini, ketika FYP, ketika penghasilan itu tinggi, berarti saat itu memang lagi dibutuhkan. Nah, kemarin-kemarin saya selalu bilang, Kak, semoga FYP ya, aku lagi butuh nih, anakku mau sekolah nih, anakku mau masuk SD, mau masuk SMP, ada 2 orang gini-gini gitu kan. Semoga FYP ya, Kak, doakan ya, Kak, sama just promonya aku kayak gitu. Ya, Bismillah ya, Kak, sama-sama berdoa. Alhamdulillah di FYP dan naik. Jadi apa ya? Memang Allah ngasih kita sesuai dengan kebutuhan. Saya tanamkan di mindset saya itu seperti itu. Jadi kalau Ya nggak naik mungkin ya nggak apa-apa gitu. ya mungkin kita masih Ego. harus ini apa harus harus melibatkan doa juga gitu ya. Kayak selama ini Iya, teman-teman pengen FYP tapi kitanya nggak melibatkan doa nih. Oke, ya kita ambil harus. satu pertanyaan lagi ya, Dek ya, dari Nadia Alwi silakan. Assalamualaikum, Mbak Asma, Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Yasmin. Eh, saya dari Jakarta, penulis istri ketiga. Dibaca ya, teman-teman. Ini mau tanya, itu kan apa tadi Kak Yasmin bilang untuk eh, sama teman-teman pembaca itu ada sampai tukar WA gitu ya. Itu tukarnya di mana gitu sampai bisa saling WA gitu ya. Terus itu kan di kanan atas di eh, profile kita itu ada fitur pesan atau message. Itu Kak Yasmin pernah gunakan nggak untuk reach ke apa meraih pembacanya gitu? Apa soalnya saya sama sama boleh usulan juga buat KBM itu kan di kanan atas tuh kayaknya dulu pernah kalau ada message masuk itu ada warnanya atau gimana gitu. Nah sekarang itu nggak ada gitu. Padahal menurut saya itu bagus sih kalau misalnya tiba-tiba ada pesan kita bisa tring gitu loh, kita bisa buka gitu. Jadi saya kadang-kadang Notifikasi mungkin. Ini di profile tuh di notifikasi kanan kayaknya atas. masih ada kan notifikasi ya? Oh ya di notifikasi, Eh, tapi maksudnya notifikasi, dulu notifikasi yang ada notifikasi komen aja kayaknya Bun. Hmm. Iya, makanya itu di Oh, kanan oke atas yang oke. message tuh kadang-kadang kelewat gitu ya. Tapi sebenarnya Ya, menurut saya itu fitur yang sangat bagus untuk iya komunikasi. betul Itu betul aja sih. betul. Oke, itu aja. Makasih. Ya, sama-sama makasih Kak Ya, Nadia. silakan langsung dijawab, Seng. Ya, itu saya setuju sih Bun yang barusan dibilang sama Kak Nadia itu pesan pesan fitur pesan yang di aplikasi itu saya sering sekali kelewat. Kadang-kadang udah berapa bulan itu baru saya baca. Udah basi juga ya karena memang nggak ada notifikasinya. Jadi Kak saya minta naskah ini, Kak ini saya kehabisan koin. Kak saya mau baca koin saya tinggal segini-segini. Waduh, saya udah lama nih, udah sebulan yang Oh, lalu baru saya baca. Bahrul mungkin bisa komen masalah itu, Rul. Fitur itu. Iya Pak, Ada Bahrul nggak? Gimana tuh fitur itu, Rul? ya kalau sebenarnya memang ada notifikasi juga sih Pak masuk Pak. Jadi yang dihilangin apa yang dulu ada sekarang nggak ada? Nanti coba cek lagi Pak ya Pesan secara box pastinya. kayaknya ya, pesan di inbox ya, kita Atau nggak yang tahu ya. broadcast itu memang yang nggak ada ya. Ya kalau itu aku merasa itu Ya, menurunkan penghasilan banget sih buat aku tuh nggak ada broadcast. Ya, broadcast itu benar. Oke, ya Ada baik. pertanyaan di chat, Yasmin uang segitu dipakai buat apa? Oke, ini iya. masih ada pertanyaan satu juga nih, kita ambil deh biar adil ya. Habis itu sama jawaban tadi ya, Husna superior nih. Apa super apa nih? Ya, Husna silakan. Pertanyaannya apa? Terus nanti jawab pertanyaan tadi yang Ayah bacakan. Sekalian dua ya, Yasmin. Kita penutup nih. Lewat dikit nggak apa-apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Kak Yasmin, Masya Allah ya. Kebetulan Ana baru ya di KBM dan baru menulis satu buah buku, baru selesai juga berkat gabung di apa KSW gitu ya Bunda ya. Jadi di sini Ana bertanya gitu. Tadi kan Kak Yasmin ada salah satu bukunya yang terinspirasi dari kisah nyata gitu. Nah,
Kalau kita menulis kisah nyata, apakah alurnya kisahnya itu harus benar-benar sesuai dengan eh, kisah nyatanya, termasuk tempat, nama dan lain sebagainya, atau boleh kita modif gitu, kita ganti daerahnya gitu, gitu Kak. Terima kasih Bunda, Kak Yasmin. Sama saya, silakan. Assalamualaikum. Terima Waalaikumsalam kasih ya Kak warahmatullahi Husna. wabarakatuh. Eh, Terinspirasi itu tidak harus plek-plek ketiplek sama sama banget dengan kisah nyata yang kita ambil. Jadi kadang-kadang kisah nyata kita itu nggak terlalu dramatis. Saya bikin menjadi lebih dramatis, tapi saya tambahkan tokohnya yang tidak ada. Seperti ibu mertua itu cerita kisah nyata saya merawat ibu mertua saya yang sakit. Konfliknya memang banyak yang mirip-mirip, yang saya masukkan ke situ banyak. Tapi saya tambahkan lagi satu tokoh yang sangat antagonis, yang memang betul-betul menyakiti si tokoh utama sekaligus menyakiti hati pembacanya. Boleh tuh baca ya. Judulnya Mertuaku Sayang, Mertuaku Malang, itu kisah nyata saya. Teman-teman boleh deh baca di situ. Terus yang kayak Rania itu juga saya ambil intinya aja, dia diangkat anak oleh sepasang suami istri yang nggak punya anak untuk pancingan. Kan banyak ya Bun ya, maksudnya kasus seperti itu kan banyak tuh yang saya ambil nih anak bayi untuk pancingan, akhirnya dia hamil dan kemudian apa yang terjadi kemudian itu saya tidak tahu lagi. Saya hanya ambil bagian dia ambil anak untuk pancingannya aja. Dan sampai dia punya maksudnya punya anak, punya saudara biologis yang satu ayah itu banyak, itu pun itu hanya karangan saya aja, halunya saya. Jadi terus Oke. latar tempat dan segala macam itu juga nggak harus sama, tapi karena saya selama ini saya belum pernah kemana-mana yang jauh, jadi kebanyakan latar saya tetap tempat tinggal saya sendiri. Mungkin nanti Bagusnya bisa bisa Kak yang Singapura nih, bisa Singapura. nah, Karena bisa. baru pulang. Insya Oke, Allah bisa nanti. iya, Yasmin tadi pertanyaan tadi uang sebanyak itu dipakai buat apa nih sama Yasmin? Kebetulan saya tahun bulan depan kan sudah Idul Adha ya Bun. Alhamdulillah bisa kurban. Terus ada keponakan juga yang mau nebus ijazahnya, yang belum katanya ijazahnya ditahan sekian 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 juta, dan itu udah saya anggarkan untuk anak-anak sekolah, masuk sekolah 2 orang, saya SD dan SMP. Dan ya alhamdulillah itu semua udah ada pos masing-masing, dan eh, apa ya, bagi saya uang segitu sebanyak itu memang bukan milik saya sendiri. Ada ada yang memang harus saya bagikan, yaitu Bun, saudara-saudara yang perlu dibantu, Iya, ponakan, Masya Allah. apa Betul. itu. Karena Masuk nanti ya saya kalau dari ada lebih Palestina ya. saya selalu kemarin selalu bilang gini, aduh saya kalau punya duit banyak pengen banget nih saya mau nebusin ijazahnya sih. Ini kan ada tuh ponakan saya satu ini mau nebusin ini. Kayak mana ya, belum ada nih duitnya. Nah kebetulan pas ada, alhamdulillah pas besok ada, udah saya anggarkan untuk mereka. Terus alhamdulillah juga bulan depan kita Idul Adha bisa kurban. Alhamdulillah ya Allah ya. Dipakai jadi kalau selama ini yang pengen berbuat baik, pengen pengen beramal soleh, pengen ngasih Palestina lebih banyak, tapi nggak punya duit, ayo semangat nulisnya di Nah, KBM ya. iya betul. Karena ini sudah jadi rumah membaca dan rumah menulis bagi banyak orang ya, buat teman-teman semua. Dan kayaknya kunci keberhasilan itu salah satunya memang konsistensi sih. Kita terus melakukan itu. Karena ketika kita melakukan hal yang bagian dari perjuangan kita, ada kemungkinan perubahan hidup. Tapi kalau kita nggak melakukan apa-apa, nggak akan ada yang terjadi ya. Terima kasih Yasmin Aisyah. Oke, pesan terakhir nih sebelum kita tutup. Buat teman-teman yang pengen jadi juara juga, yang pengen bisa punya akumulasi penghasilan kayak kamu juga. Bootcamp kemarin saya ketemu dengan banyak sekali teman-teman, banyak ngobrol dengan teman-teman, dan terutama pas kemarin ketemunya sama senior-senior saya, Kak Maja, Kak Dwi Indra, PTP, dan lain-lain, Kak Asa, semua yang sudah lebih dulu menulis di KBM APP, dan mereka punya apa ya, satu suara lah. Kita itu fokus berkarya, jangan sibuk ngurusin hidup orang lain, karena yang kita julitin itu udah sampai kemana-mana, kita masih stuck di situ aja. Karena saingan kita itu bukan penulis lain, tapi diri kita sendiri. Saingan kita diri kita sendiri, em, kita harus menghalau rasa malas, rasa apa ya, eh, pesimis. Kalau misalkan tulisan kita nggak dibaca, jangan sampai kita merasa, tulisan saya nggak akan dibaca, saya nggak mau nulis, jangan seperti itu. Ya itulah, fokus sama karya sendiri,
Dan terus karena saingan kita itu sesungguhnya bukan penulis lain tapi diri kita sendiri. Ya, terima kasih Yasmin Mau Aisyah. Asma ngucapin, setuju banget. ngucapin juga terima kasih sama KBM APP yang udah ngajak saya ke Singapura, ke luar negeri untuk pertama kalinya. Terima kasih untuk teman-teman Jaspromer, teman-teman Jaspromer kesayangan saya, Kak Syifa, Kak Jus Anggur, Dialista, Bintang Pelangi. Banyak yang nggak bisa sebutin satu-satu, lupa semua. Karena kalianlah saya bisa ada di sini. Terima kasih ya. Oke ya, makasih banyak Yasmin Aisyah. Dan saya setuju banget ya kalau teman-teman pengen tahu kenapa juga salah satu kunci Asma bisa Alhamdulillah Allah izinkan punya 113 buku ya, yang terbaru judulnya Setelah Aku Tiada, Surat-Surat dari Gaza. Asma baru up ya, itu itu terinspirasi kejadian-kejadiannya, teman-teman akan berdecak, akan maksudnya masa sih ini dari kisah nyata gitu, karena itu fiksi, fiksi humanis tapi berlandaskan dari percikannya itu kejadian nyata atau tokoh nyata. Asma nggak pengen mereka yang meninggal, mereka yang udah syahid di Palestina, aku nggak pengen mereka cuma tinggal nama. Aku nggak cuma pengen mereka cuma jadi angka, aku pengen mereka, semangat mereka bisa hidup, aku pengen ketegaran mereka, kesabaran mereka, perjuangan mereka, aku pengen hidupin itu. Dan mudah-mudahan kepergian mereka dengan begitu bisa jadi amunisi gitu buat kita untuk tetap membersamai Palestina sampai Palestina merdeka. Jadi buat teman-teman, buku cetaknya lagi PO dan insya Allah 100% royaltinya untuk Palestina. Dan buku digitalnya Asma baru up sampai dengan bab 11 ya. Tapi memang Asma sengaja kasih daftar isi di situ biar teman-teman tahu kira-kira POV-nya dari mana aja ya yang ada di cerita itu di Sebelum Aku Tiada, Surat-Surat dari Gaza. Mudah-mudahan berkenan membacanya. Itu buku yang setiap tulisannya kayaknya bikin Ayah Isa Alamsyah nangis, Masya Allah ya. Jadi buat teman-teman selalu berkarya, nggak usah pusingkan apa kata orang, nggak usah ngerungsingin, tapi itu bener banget. Jadi mungkin kalau selama ini kita nggak naik-naik karena kita lebih banyak ngurusin, hebohin, ngomongin orang lain dibandingkan kita mengurusi, memperbaiki gitu ya, memperjuangkan karya kita agar semakin lebih baik. Terima kasih semuanya, mohon maaf ya. Jangan lupa nantikan film Gaza yang nonton sama-sama tanggal 12 Juni di Insya Allah nonton bioskop. pun Dan anak-anak udah assalamualaikum. nunggu. Perjanjian ya, oke. Dan assalamualaikum Beijing 2, Los Indonesia ya, masih bisa baca naskahnya di KBMF. Terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, aku izin alih untuk foto bersama dulu ya. Silakan. Untuk teman-teman boleh on cam dulu ya. Bagi yang masih off, kita foto bersama dulu. Untuk slide pertamanya dengan salam bebas atau gaya bebasnya. 1, 2, 3. Tahan dulu, kita lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bunda. Terima Terima kasih kasih. semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Asma dan juga Kak Yasmin ya, tadi materinya sangat daging sekali ya. Kemudian semoga teman-teman bisa menangkap materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Amin. Baik, Kadian, kita langsung spin aja ya karena sudah 300 lebih nih. Mungkin Boleh, bisa Kak. disiapkan oleh tim operator untuk datanya. Nanti bisa langsung ditampilin aja ya kalau misalkan sudah ada datanya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia hadir di acara BDB ya. Baik, sudah ada nih Kadian, kita langsung spin Ya, aja ya. kita langsung spin aja ya. Yuk, 3, 2, 1. Selamat kepada Kak Puspita Sarian Lesa 27, bisa langsung konfirm ke admin ya Kak Rima ya. Ya, silakan bisa langsung konfirmasi ke admin Rima ataupun admin Dian untuk klaim logam mulianya ya. Kita tunggu sampai 3 kali 24 jam. Baik, terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang selalu setia hadir di setiap pekannya di acara Belajar dari Bintang. Semoga teman-teman nggak pernah bosan untuk ikutan acara BDB ini. Kita jumpa lagi di next pekan depan. Dengan hari yang sama nanti kita akan infokan ya. Biasanya sih di hari Rabu pukul 18.30. Nanti kita infokan di sosial media biasanya ya Kadian. Baik, akhir kata saya Rima dan rekan saya Kadian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat beristirahat.